Shalom, selamat pagi Katli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat 1-11. Namun saya akan membacakan dari ayat yang pertama dan kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita ingat dan renungkan sejenak. Apa sih yang seringkali membuat kita bahagia selama ini? Mungkin kesehatan, kemakmuran, kekayaan, keluarga yang harmonis, berbagai macam prestasi dan pencapaian, dan masih banyak yang lain. Semua hal ini memang baik, bisa memberi kebahagiaan, namun sepertinya hanya sementara saja. Daud di dalam Mazmur 32 mengungkapkan sumber kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan bertahan lama, yaitu pengampunan Allah. Mazmur ini sebenarnya lahir dari pengalaman pahit Paulus. Setelah berzinah dengan Batsheba dan menyebabkan kematian Uria, Daud berusaha menutupi dosanya selama berbulan-bulan, dan hasilnya adalah penderitaan yang mendalam. Ia menggambarkannya seperti yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4. Demikian yang tertulis. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Mungkin kita tidak melakukan dosa besar sebesar apa yang dilakukan Daud, tetapi kita semua memiliki kecenderungan untuk berdosa. Selama ini apakah kita sadar bahwa sebagai manusia berdosa, kita sangat rentan untuk berbuat dosa setiap hari? Seperti kata Paulus dalam Roma 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dosa kita mungkin tampak kecil atau bahkan tidak terlihat, misalnya seperti iri hati, kemarahan, kemalasan, gosip, hawa nafsu, addicted atau ketagihan, kebohongan, mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan, dan masih banyak dosa yang lain yang mungkin kita perbuat. Namun, dosa apapun itu, sekecil apapun itu, bisa merusak kekudusan dan memisahkan kita dari Allah. Dan dengan berbagai macam dosa yang mungkin kita lakukan itu, sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita minta ampun kepada Allah kita yang kudus? Atau bagaimanakah respon kita terhadap dosa? Apakah kita abai atau bahkan menikmati dosa itu? Padahal pengakuan dosa dan pertobatan adalah hal yang sangat penting. Daud mengalami perubahan hidup ketika akhirnya dia mau mengakui dosanya. Seperti yang tercatat dalam ayat 5. Daud mengakui dosanya di hadapan Allah seperti demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Dan saat itu juga Allah pun mengampuninya. Beban berat terangkat dan kebahagiaan sejati pun kembali. Pengampunan bukan sekedar transaksi, tetapi pemulihan relasi. Allah tidak menginginkan kita mengaku dosa kita hanya karena takut untuk dihukum, tetapi lebih dari itu karena Ia rindu memulihkan hubungan kita dengan Dia. Seperti yang dijanjikan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Di masa prapaskah ini, mari kita ingat bahwa pengampunan adalah anugerah terindah dan inti dari kabar baik Injil. Kristus mati agar kita dapat diampuni. Setiap hari kita dapat datang kepadanya, mengakui dosa kita, dan mengalami kebahagiaan pengampunan. Hari ini Tuhan menawarkan pengampunan yang sama kepada kita. Apakah kita mau datang kepadanya dengan hati yang terbuka? Maukah kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita sungguh-sungguh mau datang kepada Dia untuk merendahkan hati kita dan menerima anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih telah menuntun kami ke jalan yang benar dengan memberitahukan firman-Mu kepada kami. Hari ini kami telah diingatkan kembali bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang rentan untuk selalu berbuat dosa. Untuk itu kami mohon tuntunan-Mu agar kami selalu sadar dan rendah hati, mau mengakuinya. Saat ini ampunilah kami jika kami telah berdosa, dan seringkali kami mengabaikannya, atau bahkan mungkin Engkau mendapati kami menikmati dosa. Ampunilah kami. Doa kami adalah kami mau selalu dikuduskan agar kami semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, biarlah firman-Mu hari ini kami pegang sebagai suatu pengharapan bahwa Engkau selalu setia dan penuh kasih ketika kami berdosa. Kami mau mengakuinya dan bertobat, maka pengampunan itu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami ke dalam jalan yang benar, agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.